ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, yang kami hormati Kepala Badan Bidang Perencanaan Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang kami hormati Kepala Badan dan Kepala Dinas dan atau yang mewakili pada lingkup bidang perencana pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, serta semua pihak yang telah menghadiri acara hari ini. Mengawali acara hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan izinnya pada hari ini, Selasa 3 Juni tahun 2025, dalam acara Des Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dan pembukaan kegiatan, foto bersama, Des Penyusunan Renstra, dan penutup. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipandu oleh Bapak Eri Krisnandar Eshum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita pagi hari ini, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah SWT agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il al-mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2025, kami semua berkumpul di ruang Karinding hendak menyelenggarakan kegiatan Des Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini bernilai ibadah
dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di tempat ini menjadi insan yang bermanfaat, dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk mengikuti dan menjalankan petunjuk-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi, bukalah pikiran kami, lancarkanlah lidah kami, dan mudahkanlah urusan kami untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami semua dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari Kepala Bapperida Kabupaten Bandung yang akan diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Kepada Bapak Dadan Wardana PhD, mohon dapat berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, pertama permohonan maaf dari Pak Kaban ya, harus sewaktunya beliau yang akan hadir, lalu namun ada kegiatan lain gitu ya. Kami dari PSDA mengaturkan permohonan maaf akan hari itu, tapi mudah-mudahan ini tidak jadi halangan untuk Bapak kita semua untuk memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi saran untuk penyempurnaan dokumen perencanaan di Rensa maupun di RPJMD 2025-2029 yang sedang kita susun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, kenapa kami mengundang kegiatan hari ini? Pertama kami ingin, dan kenapa di hotel juga gitu ya, yang pertama kami ingin fokus dalam penyusunan secara teknis setiap aktivitas atau setiap target kinerja indikator yang akan kita capai, yang akan kita tetapkan bersama di dokumen perencanaan kita, baik RPJMD maupun Rensra Bapak Ibu di perangkat daerah gitu. Itu ingin kami coba, makanya kami sengaja mengundang ke hotel ini yang biar Bapak Ibu tidak terganggu di kantor gitu ya, sehingga full seharian hari ini full kami menyiapkan kegiatan hari ini itu sampai pukul 4 sore ya, pukul 5 kalau dari sini gitu ya, untuk menyelesaikan, memfinalisasi dokumen Rensa masing-masing Bapak Ibu, dari mulai RPJMD di sektor ekonomi maupun Rensa di perangkat daerah masing-masing. Adapun yang menjadi target kinerja gitu ya, yang target kinerja Bapak Ibu, yang output yang kita harapkan untuk hari ini, yang pertama nanti akan ada berita acara masing-masing perangkat daerah gitu ya. Yang pertama outputnya adalah penyepakatan dari target indikator dan target kinerja sampai dengan sub kegiatan. Harapannya nanti kami akan menyampaikan draft ya, upun ya, pohon kinerja ya, draft pohon kinerja untuk dibahas masing-masing perangkat daerah. Teknisnya nanti Bapak Ibu setiap meja itu satu perangkat daerah yang didiskusikan masing-masing. Nanti kami mendampingi Bapak Ibu untuk mendiskusikan dari pohon kinerja, kemudian aktivitasnya. Output yang kedua Bapak Ibu yang ingin kami harapkan dapat hari ini adalah kamus aktivitas sub kegiatannya.
Karena subkegiatan, target kinerja subkegiatan itu saat ini kan mengacunya pada Kepmendagri 500 ya, yang sudah given gitu ya. Yang subkegiatan itu kadang-kadang satu laporan, indikatornya atau satu dokumen atau satu apa gitu ya, yang tidak merepresentasikan aktivitasnya gitu. Nah, mohon kiranya bisa hari ini subkegiatan A itu aktivitasnya apa, dan aktivitasnya itu dibuatkan kamus usulan, kamus untuk perangkat daerah masing-masing gitu. Nah, itu nanti dituangkan juga dalam berita acara. Yang ketiga, output harapan kami selain itu adalah tadi penerjemahan penyepakatan pohon kinerja maupun aktivitas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di 5 tahun ke depan itu, kami hanya ingin pertama penyemakatan juga terkait dengan tematik yang akan ada di kita di RPJMD 2025-2029. Karena kami sudah memaparkan, Bapak Ibu sudah menyusun di dokumen perencanaan Pemda di RPJMD tematik-tematik yang soyogannya disupport secara aktivitas oleh seluruh perangkat daerah yang akan terlibat gitu. Itu 3 poin utama yang ingin kami sepakati hari ini, dan itu menjadi lampiran dalam berita acara yang nanti kita tetapkan bersama. Maka dari itu kami sengaja seharian ini mengundang Bapak Ibu di tempat ini untuk mendiskusikan secara terinci, secara spesifik dan penyepakatan untuk masing-masing perangkat daerah aktivitas. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti dituangkan dalam dokumen perencanaan di RPJMD maupun di Rensra Bapak Ibu. Jadi output ini sudah ada sepertinya sudah 60%, 70% dokumen Rensra dan dokumen Bapak Ibu di perangkat daerah selesai gitu. Tinggal nanti penyumpahan narasinya mungkin yang lebih support terkait dengan itu. Terus mungkin kalau misi-misi Bapak Ibu sudah ini ya, kalau di sektor ini dilewat aja mungkin. Nah, Bapak Ibu ingin mengingatkan gitu ya, bahwa untuk sektor kita gitu ya, untuk sektor ekonomi dan SDA itu ada di IKU nomor 2 dan nomor 3. Ya, IKU nomor 2 dan nomor 3 juga nomor 1. Kalau nomor 1 itu hanya satu indikator ya, IPM itu di pengeluarannya gitu, indeks pengeluarannya gitu. Dan itu perlu ingatkan laju pertumbuhan kita ini sampai dengan 2030 ya, 2029 itu di 7,96 Bapak Ibu. Yang harapan pemerintah pusat yang di breakdown ke provinsi maupun ke kabupaten kota itu kita kebagian 7,96. Ini memang PR yang besar, namun kualitas pertumbuhannya kami harapkan ini juga bisa bagus gitu kualitasnya. Tidak hanya nilai poin dari pertumbuhan ekonomi yang 7,9, tapi kualitas pertumbuhannya yang bagus gitu. Dilihat dari apa? Dilihat dari PDRB per kapitanya. PDRB per kapita Kabupaten Bandung Bapak Ibu masih di $2.800 atau sekitar berapa? 47 ribuan ya. $2.800. Indonesia itu $4.500. Indonesia, kita di bawah nasional. Kota Bandung udah 100 kalau dirupiahkan udah 140 ribuan juta ya untuk Kota Bandung. Kita masih 47 jutaan untuk Kabupaten Bandung. Jauh sekali. Kalau dilihat dari kemiskinan World Bank Bapak Ibu, kita itu hampir semua penduduk Kabupaten Bandung itu miskin tergolongnya. Kondisi saat ini gitu. Karena World Bank itu per kapitanya pengeluaran pendapatan per kapitanya itu bukan 2,15 tapi 6,85 dolar ya per kapita gitu. Kalau angka segitu Kabupaten Bandung hampir seluruh masyarakat Kabupaten Bandung tergolong miskin sesuai dengan ini. Nah, ini PR besar 5 tahun ke depan, PR besar bagi kita. Makanya hari ini mohon doa
setiap perangkat daerah punya aktivitas yang support ini gitu ya, aktivitas support ini. Kalau dilihat dari Gini rasio, kemudian TPT, alhamdulillah kalau di sisi itu pasti Bu, kalau Gini rasio itu kalau masih desa masih ini pasti akan mengecil gitu. Tapi ketika udah grow up gitu ya, udah pertumbuhannya bagus, itu pasti akan jenjangnya akan lebih lebar gitu. Tapi kalau Kabupaten Bandung karena karakteristiknya, beruntunglah Kabupaten Bandung kan masih karakteristiknya ini. Tapi kalau nanti udah jadi perkotaan segala macam, 5 tahun ke depan kayaknya udah jadi perkotaan. Nah ini yang kayaknya 2 TPT tetap ya, pengangguran kita, produktivitas data kita Bapak Ibu, produktivitas tenaga kerja kita turun. Kalau lihat dari data dibandingkan 10 tahun ke belakang, trennya itu turun. Produktivitas tenaga kerja kita trennya turun gitu. Makanya dari itu teman-teman, produktivitas tenaga kerja itu bukan hanya ranahnya dari Disnaker saja, tapi rekan-rekan semua yang ada di sektor ekonomi itu support. PTSP contoh, ketika ada investor yang bagus gitu ya, yang ini pasti penyerapan tenaga kerjanya juga relatif ada opportunity, kesempatannya gitu ya, peluangnya itu ada. Tapi memang industri yang disupportnya, kebutuhannya itu yang kita gitu ya, trennya gitu negatif kita, produktivitas tenaga kerja. Saya buka ini di sini aja, buka di forum yang lain. Kalau terbuka mudah-mudahan itu jadi trigger bagi kita dengan sana. Nah dari sini kami menentukan tema-tema Bapak Ibu gitu ya, sehingga support, sehingga mudah-mudahan akselerasi untuk mencapai 8% di 2029 gitu ya. Kemudian tadi TPT-nya produktivitasnya terus naik. Kami ada beberapa yang kita support dari sisi tematiknya gitu ya. Pertama dari sisi tematik sektor-sektor kita. Yang pertama ada sektor itu adalah dari sisi sektor UMKM. Nah kalau dari sisi pertanian, karena unggulan kita masih pertanian, perdagangan dan industri. Ini yang akan kita support Bapak Ibu. Kita akan bangun ini menjadi ekonomi berbasis potensi masing-masingnya gitu. Wilayah 1, wilayah 2 sampai wilayah 4, wilayah 6 itu diprioritaskan sektor potensinya masing-masing. Jadi enggak disebar begitu saja. Kalau disebar itu nanti kecil-kecil itu enggak akan dominan itunya gitu. Wilayah 1, wilayah 2 itu dengan kondisi masing-masing potensinya gitu. Ini akan coba kita bangun secara keuangan gitu Bapak Ibu. Nah supporting Bapak Ibu, mohon kiranya nanti hari ini nanti misalkan kegiatan sektor pertanian ada di dinas di lokasi mana, aktivitasnya apa gitu. Ini yang coba kita bangun. Terus Kak, coba dikit aja terus. Nanti kita sebar ya Bapak Ibu ya, ini nggak akan kami jelaskan dulu. Konsepnya adalah konsep lingkungan, nggak mau Bapak Ibu. Konsep lingkungan, ekonomi lingkungan, ekonomi hijau. Karena kita punya ditargetkan oleh pusat ada ekonomi, indeks ekonomi hijau. Yang mau nggak mau akan kita bangun seperti ini. Dan mohon kiranya Bapak Ibu dari sisi pangan, dari sisi pariwisata, dari sisi UMKM, dari sisi perdagangan, tenaga kerja segala macam mengarah ke ekonomi hijau gitu. Mudah-mudahan ya, itu harapannya. Jadi nanti dokumen Bapak Ibu yang sekarang akan dibahas itu nanti siang itu menjadi dokumen hijau kita bersama gitu. Sirkular ekonomi segala macam, biar sampah hilang gitu ya, biar reboisasi juga hilang, ditingkatkan gitu ya, konservasi itu ditingkatkan, ekonomi tidak, dinas pertanian mudah-mudahan bisa membangun pertanian yang berkelanjutan gitu ya. Itu juga tenaga kerja juga opsinya hal itu. Jadi berbarengan lingkungan, digitalisasi gitu ya, AI sekarang Google apa yang baru VO3 ya, VO3 itu udah sangat realistis gitu ya untuk membuat video dengan hanya hitungan berapa menit gitu, sangat realistis gitu.
itu juga harus menjadi bagian dari diskusi kita gitu ya, terkait dengan fenomena ke depan seperti apa. Itu terus ini terus sektor pertanian ini terus indak tersumping saja. Mohon kiranya bangunan dari logistik pangan kita, bangunan dari logistik pertanian kita, bangunan dari pasar kita untuk yang di kuning ini terus dibangun RFS-nya kami kemarin diskusi dengan Pak Sekda juga support terkait dengan hal ini dibangun. Pak Kaban kami juga support ini, hanya realisasinya aja yang ini tolong dibangun dari di sisi indak, distribusi, logistik, itu dibangun sistemnya mudah-mudahan. Dan untuk di Sepakan kerjasama dengan teman-teman dari Distan membangun yang P2L. Sekarang kalau di Sepakan apa namanya, desa pangan masih itu, oh iya itu. Tolong kerjasama dengan Distan bagaimana bangunan ini. Nah ini juga cross cutting, hari ini coba kita cross cutting ya, semua dinas mengerucut ke arah yang tadi sampaikan. Nanti support masing-masing dinas seperti apa. Nah ini konsep P2L yang kami kembangkan. Nanti LH masuk ke sini gitu ya, LH kemudian masuk dinas pangan, dinas pertanian, DP2KB, P3A, kalau kemudian DPM, DPKK-nya gitu ya, posyandunya gitu. Ini yang kita coba bangun dari sisi indak. Kalau di kita ada indak, ada pangan, ada dinas pertanian gitu ya. Itu PTSP mungkin bisa support investasinya, ya investasi terkait dengan hal ini, pangan segala macam, karena dominan sekali kita diteruskan. Nah ini harapannya nanti semua sektor, semua wilayah punya simpul-simpul tadi di tingkat wilayah. Kemudian Kabupaten Bandung itu mudah-mudahan di Soreang, mudah-mudahan di Kota Waringin, tadi yang P2 yang indak ya, distribusi regional di indak ada di sini. Dan mudah kiranya di sini ditetapkan aktivitasnya tahun berapa untuk mewujudkan itu gitu. Harapannya gitu kita ya. Nah ini kita bangun dari sisi keuangan kita. Terus nah ini teman-teman aktivitas yang kami coba bangun, aktivitasnya apa untuk membangun itu, dinas mana yang terlibat, kemudian aktivitas setiap dinasnya apa, ini coba kami petakan. Nah ini bisa jadi rujukan Bapak Ibu untuk menyusun tadi ya, menyusun nanti menu aktivitasnya dan menu kinerjanya gitu. Terus mikronya UMKM, industri kecil tahun ini kemarin waktu diskusi sepakati dengan tematik waktu diskusi tematik Soreang ya kemarin ya, dari Indag itu kita sepakati itu Bu Emma di Soreang itu sentra industri TPT, tekstil dan produk tekstil, itu akan kita fokuskan di sana. Nah teman-teman dari Disnaker bisa mengarahkan ke sini, teman-teman dari Indag, teman-teman dari ini bisa mengarah ke dua hal ini ya. Kemudian dari terus kita fokuskan udah ini konsep yang kita coba bangun, Bandung Bangkit gitu ya. Siapa aja berbuatnya. Nah PLUT jadi PLUT di skop ya. PLUT itu jadi apa namanya, inti itu ya, core-nya gitu ya. PLUT itu jadi core-nya untuk membangun industri kita, industri kecil kita, UMKM kita. PLUT itu nanti masing-masing dinas terlibat di posisi apanya. Nah ini ingin harapan kami ini tertuang dalam dokumen rencanya masing-masing perangkat daerah. Ini PLUT-nya, penciptaannya nanti kita upgrade PLUT-nya, dinas mana yang terlibat, ini kita coba bangun. Udah kita statekan, kemudian pelaku usaha kita mana aja yang akan digabungkan di PLUT ini gitu. Ya, semacam konsep terus ini aktivitas kita terus. Nah ini sama aktivitas setiap dinas mana yang terlibat kita udah buatkan. Nanti aktivitasnya apa, pada posisi apa dinas, setiap masing-masing dinas kita coba buatkan. Termasuk Parbud juga gabung di sini ya. Contoh misalkan kita bangunkan industri Soreang. Soreang itu kan udah ditetapkan menjadi pariwisata ya. Ya kan ya, destinasi pariwisata kabupaten ya. Nah, posisi Soreang nanti di Parbud
Dinas Budaya dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif itu seperti apa posisinya nanti di sini, ya. Untuk tadi Soreang, nanti Pangalengan yang udah ditetapkan, kemudian Cicalengka, Nagreg dan sana udah ditetapkan gitu ya. Itu udah ditetapkan juga. Pacira udah ditetapkan. Nah, ini jadi konsep yang kita bangun. Teruskan. Nah, untuk para wisatanya terus. Nah, ini dari titik-titik yang kita coba bangun ya, geopark. Ada Pacira, kemudian geotermal Pangalengan Bandung Selatan, kemudian Heritage Majalaya. Bapak Ibu ya, nanti kita pilih mana yang diprioritaskan di 2029 sampai 2029. Kemudian Cicalengka, Nagreg, Cimenyan, Cilengkrang, Cilenyi. Ya, Cicalengka, Nagreg itu Gunung Karimbi ya di sana ya sebelah itu. Nah, itu coba kita bangun. Nanti kita tetap. Ya, terus. Nah, ini coba konsep yang kita bangun, langkah-langkah strateginya dari mulai ini, dinas mana yang akan terlibat segala macam di tematik pariwisata. Jadi ada 3 tematik, 4 ini nanti teman-teman dari dinas Pemda ya, optimalisasi retribusi, optimalisasi aset-aset kita coba kita coba termasuk dengan pertumbuhan kita yang 8% itu mudah-mudahan bisa berdampak, kita dapat buahnya lah gitu ya. Dapat buahnya. Kita saat ini belum dapat optimal panennya buahnya itu untuk pajak segala macam belum optimal gitu. Mudah-mudahan kita dapat buahnya 5% sampai 8% itu dapat buahnya. Sedang kita lagi coba mengkaji terkait dengan hal itu gitu ya. Bagaimana sih mendapatkan buah dari pertumbuhan ekonomi yang 5 sampai 8% di Kabupaten Bandung. BKAD dari aset, pemanfaatan aset, pengolahan keuangan segala macam mohon supportingnya dari kami gitu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Nah, hari ini sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu kerjasama untuk menyusun tadi dokumen. Nanti kami bagikan ya pun Bu Irma, Bu Yanti ya. Nanti kami bagikan kertas kerja kita bersama untuk hari ini dan mudah-mudahan Bapak bisa bantu segala macam gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon kerjasamanya sekali lagi dan ucapan terima kasih atas kerjasamanya nanti. Dan sekali lagi nanti output dari hari ini adalah berita acara sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Renstra maupun dokumen RPJMD yang di kami. Jadi nanti untuk yang kan sekarang lagi input rancangan ya, kita udah masuk rancangan tahapan rancangan RPJMD dan Renstra gitu. Nanti itu sebagai dasar untuk finalisasi di dokumen ranhirnya di dokumen perencanaan kita. Itu mungkin Bu Uni, Bu Yanti kita bersama-sama hari ini diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah Des Penyusunan Renstra, Finalisasi Cascading Perangkat Daerah, Indikator Tematik, dan Pagu Anggaran yang akan dipandu oleh tim dari bidang perencanaan, pembangunan perekonomian, dan sumber daya alam. Ya, turun Teh Dini, teman dari perangkat daerah. Jadi kita kalau bisa duduknya satu dinas satu meja ya. Nanti kita bahas teknisnya. Kita nanti membagikan kertas kerja. Walaupun belum semua selesai ya. Ini kita nanti kalau selesai kita buka di laptop aja. Jadi nanti satu dinas satu meja, kita bahas satu-satu dari mulai yang cascading itu ya. Mangga mungkin bisa disetting dulu tempatnya. Nanti untuk teknis desnya tim akan berkeliling ya di antara meja-meja sambil berdiskusi, jadi bisa cepat gitu diharapkan.
Silahkan. Meja sini udah satu dinas? Jangan gitu. Coba di sini yang banyak dari dinas mana nih? Oke, kalau Hah? Oke, kayaknya di belakang bisa deh. Ya, di belakang bisa ke. Jadi di sini siapa? Itu kosong. Saklah nu sekedik kadit kapayun. Berarti ini di stop ya. Ini di stop. Stop. Ini disebut BKD di belakang ya. Oh udah. Oh oke, BKD di depan. Disebut depan masih bisa tuh. BKD di depan ya, BKD depan, di skop, di sini. Di sini, oh dispakan 2 meja nih kayaknya nih, bareng-bareng, sok gabungan aja, nggak apa-apa. Gabung. Berarti ini DPM PTSP ya, udah satu meja ya? Semua DPM PTSP. Oh disperdaging, sendiri, only? One. Di belakang kayaknya, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Nah ini gabung aja nih. Mbak Penda sendiri? Oke sip ya. Ada berapa orang personil? Disperdagin nggak apa-apa ya di situ ya. Paling ujung. Nggak apa-apa itu apa? Bisa karena disperdagin hanya 1 orang. Nanti di sini ya. Jadi joki gitu. Kalau nggak buka filenya boleh. Bapak Ibu, bahannya kita ngambil dari yang tabel cascading horizontal waktu itu diskusi ya. Dari sana, jadi karena ini untuk bahan renstra Bapak Ibu, punten di cross check juga subkegiatan. Takutnya ada subkegiatan yang kalewatnya, padahal kita membutuhkannya nanti di renstra gitu. Gitu Bapak Ibunya. Jadi seperti yang tadi dibilang, punten Bapak Ibu di cross check, bahkan mungkin ditulis nanti aktivitas persubkegiatannya yang utama ya. Jadi karena nanti dibutuhkan untuk cascading di bagian organisasi, kan kalau bahasa subkegiatan mah Permendagri mah kaku ya, dokumen laporan dan lain-lain. Kita tidak tahu nih subkegiatan misalkan yang di scope yang UMKM tuh pemberdayaan UMKM ya. Contoh di subkegiatan pemberdayaan UMKM, kan kalau bahasa apa namanya Permendagri-nya mah keluarnya outputnya laporan ya. Satu laporan jumlah unit usaha. Nah, kita tidak tahu aktivitasnya apa gitu. Nah, punten ditulislah di sana ya, kalau yang sudah dapat kertas gitu ya, aktivitas utamanya itu apa, misalkan dana bergulir gitu, dan itu nanti mungkin jadi aktivitas yang memang akan keluar tiap tahun gitu Bapak Ibu untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Nanti kita akan coba rekap gitu ya, atau Bapak Ibu kalau mungkin itu terlalu kecil, coba dibuka file yang cascading horizontal itu ya. Dan sangat penting untuk di cross check mengenai subkegiatan. Terus dipikirkan juga subkegiatan yang kemungkinan belum masuk di cascading itu gitu ya.
Tapi Bapak Ibu memerlukannya untuk 5 tahun ke depan. Takutnya orang peryogi sukegiatan eta ternyata di renstra orang teu aya gitunya. Nah itu punten dimasukkan juga, ditambahkan gitu. Ditambahkan. Jadi kalau saya pribadi sih menu mah mending lebih daripada kita nanti butuh subkegiatan itu tapi di renstra kita tidak ada gitu. Jadi menunya kita buat menu aja, menunya di renstra kita nanti apa namanya, kalau kita butuhkan kita tinggal pakai gitu subkegiatan itu. Itu pangitan tambahan informasi dannya Bapak Ibu. Hilap. Pami target eselon 2 aya nu robih teu, Kang? Nya. Eselon 2 robih teu targetnya. Waktu itu kan yang apa? Kita teh yang persentase apa? Oh, yang naik kelasnya. Nah itu kayaknya robah dah. Nah, enggak tahu. Iya. Jadi ya. Jadi usahakan kalau bahasa program, kalau untuk program ya, bisa pakein Mendagri ya. Yang Mendagri nomor 2. Tuh kan wajib. Kecuali datanya tidak ada.
Bapak Ibu, tadi ya untuk program ada beberapa bahasa yang sudah ada di Inmen. Kalau memang kata Adam sih wajib ya, mana Adam? Wajib. Jadi wayahna diange gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi ya untuk program ya, untuk program. Terus yang kedua untuk waktu diskusi awal kita untuk tujuan belum masang ya. Jadi kalau yang belum bisa dipakai yang ada di Inmen itu. Itu kan bahasa tujuan ya. Yang tujuan ya. Kalau program kudu nama kudu cerita Adam tadi. Adam kudu Adam. Nyumbut Adam nage. Kudu cenah cek panjang. Kalau enggak, kunaon cenah gitu. Gitu, Bu. Ya. Yang tujuan mangga dipasang dari Inmen. Udah kurang mencerminkan cenah Adam kumaha. Bukan yang program. Kalau itu nggak masalah, tujuan sama itu oke, Bu ya. Ya. Tinggal program mereka ada beberapa yang nggak dipakai. Ya, bahasa indikatornya di Inmen. Oh ya, pokoknya intinya kalau tidak dipakai sesuai Inmen, kada aya alasan kuat gitu. Nah, memang berdatana orang tegaduh gitu. Ya. Ya memang awalnya opsional ya. Waktu itu kita ngobrol, cuman kemarin rapat terakhir ya, waktu dengan Pak Anjar ternyata harus dipakai kecuali yang memang dulu ada tanah gitu.
diberitahukan kepada peserta undangan bahwa acara akan ditunda lebih dahulu karena kan jam istirahat sholat makan. Untuk makan telah disediakan di restoran lantai 2. Acara akan dilanjutkan pada pukul 1 siang. Terima kasih.